Halo, apa kabar pemirsa podcast RRI Surabaya? Kali ini saya Wahyu Chan, hadir untuk menemani kalian semuanya. Ya kurang lebih ada beberapa menit lah ya ke depan saya bakal nemenin Anda untuk mengetahui apa aja sih informasi-informasi yang bisa digali dari podcast RRI Surabaya. Dalam momentum Hari Radio ke-77 di tahun 2022 ini, banyak sekali nih ya informasi ataupun juga ucapan-ucapan begitu deh mengenai RRI Surabaya. Tapi luar biasa sekali peringatan dan puncak peringatannya pun sangat luar biasa. Tapi kali ini tanpa mengurangi esensial dari makna Hari Radio itu sendiri, karena kalau kita selalu berfoya-foya kayaknya nggak bagus juga ya pemirsa podcast RRI Surabaya. Kali ini langsung aja kita sebagai lembaga penyiaran publik juga memberikan informasi untuk Anda yang pastinya bermanfaat, dan kali ini langsung saja saya akan coba untuk berbincang bersama narasumber dari podcast RRI Surabaya pada hari ini. Ada siapa? Beliau adalah salah satu sosok yang sangat luar biasa, pekerjaannya juga berat banget, ngawasin perbankan, habis gitu juga ya kalau ada mengenai keuangan emang beliau lah yang pengawasannya ya, padahal bukan uangnya sendiri gitu ya Pak ya. Langsung aja deh saya akan sambut dengan semangat sekali pada hari ini. Ada Bapak Armen, Deputi Direktur Pengawasan LJK Kantor Regional 4. Dan langsung aja, apa kabar nih Bapak? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya, luar biasa. Tapi kalau ngomong-ngomong pengalaman di OJK, sudah berapa lama sih Pak sebenarnya berkarir di OJK? Wah, ini saya sebenarnya sebelumnya di Bank Indonesia. Oh, di Bank Indonesia, oke, awalnya. Tahun 94. OJK kan lebih kurang, OJK sekarang udah lebih kurang 10 tahun ya. Betul. Nah, 10 tahun. Jadi kalau di total di pengawas perbankan di Bank Indonesia ada sekitar 25 tahun, di OJK 10 tahun. Oke. Udah cukup lama. Berarti udah berurusan dengan dunia ekonomi itu udah lama banget. Ya. Emang cita-citanya untuk terjun di dunia ekonomi dari kecil Pak? Atau nggak sengaja aja nih? Ya ada juga senang juga. Masalah ekonomi itu senang juga. Oh senang juga ya Pak ya. Padahal kalau ngomongin ekonomi itu bawaannya tuh was-was aja, takut aja gitu Pak. Kok bisa senang sih Pak? Ya apa ya? Ya karena dilihat dari manfaatnya ya, manfaatnya baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat ya, untuk negara kita. Ya kita di samping itu kita kan harus ini apa ya, mengisi kehidupan kita ini kan. Oke. Dengan kegiatan-kegiatan ya, salah satunya di bidang keuangan kita harus paham ekonomi. Betul. Dan untuk mengetahui bagaimana pendalaman mengenai ekonomi, tapi kita nggak lagi kuliah ya Pak ya, tidak memberikan mata pelajaran atau mata kuliah tentang ekonomi, tapi kita ingin tahu sih sebenarnya Pak Armen, mungkin masyarakat Indonesia meskipun OJK ini sudah 10 tahun berdiri di Indonesia, sebagai salah satunya adalah sektor jasa keuangan yang memiliki peranan sangat penting untuk pengawasan dan segala macamnya. Kita ingin lebih mendalami. Untuk mengawali mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai OJK nih Pak Armen. OJK, kenapa harus terbentuk OJK sih di Indonesia? Padahal kan juga sebelum-sebelumnya tidak ada OJK, toh Indonesia juga nggak kenapa-kenapa gitu ibaratnya. Wah ini pertanyaannya agak berat juga ya. Oh agak berat ya Pak ya? Boleh deh Pak. Ya benar, sebelum ada OJK, lembaga jasa keuangan ya, terutama perbankan itu diawasi oleh Bank Indonesia. Betul. Karena perbankan itu sektor yang sangat dominan membiayai perekonomian nasional itu lebih kurang 80% dari kegiatan ekonomi kita. Betul. Jadi Bank Indonesia hanya fokus di sana kan, ke perbankan. Tapi berjalannya waktu ya, bahwa lembaga keuangan ya, bank, asuransi, ya non bank lah, itu semuanya ada keterkaitan. Kan? Memang porsinya masih dominan oleh perbankan. Ini tentu harus diawasi secara komprehensif ya, terintegrasi. Betul. Karena bank harus sehat, non bank juga harus sehat. Nah, dan supaya fokus dan juga agar kontrolnya juga lebih mungkin lebih fokus lah intinya ya. Nah, jadi ada moneter, ada perbankan. Nah, perbankan dan non bank ini diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Intinya itu. Jadi biar lebih fokus.
Biar lebih fokus. Nah, kita kan selalu mencari yang terbaik ya. Betul. Terbaik, efisien, efektif. Intinya seperti itu. Kenapa ada OJK? Oke, baru itulah lahirnya lembaga OJK ini, Otoritas Jasa Keuangan ini ya Pak ya. Ya, Oke, gitu. berarti kalau seandainya semuanya harus ditumpuk atau maksudnya adalah harus disatukan di Bank Indonesia, maka akan semakin berat beban. Bisa nggak fokus jadinya. Bukan berarti sebelumnya tidak ini ya, tidak Betul. baik ya. Tapi perkembangan zaman, beban kerja, perkembangan teknologi terutama ya. Betul. Nah, ini agar lebih fokus, lebih efektif lah ya. Kan? Yang menurut kita dipisah gitu ya. Oh, oke. Tapi ada pengalaman nggak sih Pak mengenai kalau berkarir di Bank Indonesia, lalu berkarir di OJK? Ada pengalaman yang berbeda atau pengalaman yang wah ternyata di OJK lebih berat nih tugasnya? Ya, kalau saya kan sebenarnya basisnya pengawasan juga. Oke. Pengawasan juga. Jadi ya tidak terasa berat ya. Ya di BI juga banyak juga tugas-tugas kita. Di OJK juga banyak ya. Dan tidak berhenti karena dunia keuangan itu berkembang terus. Betul. Apalagi dengan sekarang dengan teknologi kan. Dan juga skalanya juga makin besar kan. Dan juga perannya juga harus ditingkatkan lagi ya. Jadi ya ini tugas kita. Memang ke depan makin berat ya. Ilmu kita harus tambah. Betul. Jadi kita nggak boleh juga puas dengan ada misalnya ada S1, jangan S1 terus. S2, S2. Oke. Kan kita kan harus sering baca jurnal, bagaimana di dunia luar, kita harus paham. Bagaimana kondisi terakhir sekarang ini, harus paham. Tapi kalau melihat berarti kiprah dari Pak Arman sendiri sudah suka dunia ekonomi, lalu terjunnya juga di dunia ekonomi, bahkan hingga saat ini menjadi pengawasan untuk di sektor keuangan juga di ekonomi, berarti sangat linear begitu ya Pak ya? Ya kebetulan ya linear lah ya, jadi senang karena orang Padang itu kan banyak pedagang. Hukum ekonomi itu supply and demand kan, bagaimana mengatur supply, bagaimana mengatur demand, kan gitu. Ilmu ekonomi kan itu aja. Betul. Kan? Dengan variabel-variabelnya kan. Berarti apakah juga berlatar belakangkan seorang dari Sumatera Barat, bisa lalu juga. Baru melihat, oh ini cocok nih buat saya nih ekonomi nih. Bisa juga. Senang, saya senang pertanian, saya senang. Pertanian, oke. Hobi karena kakek nenek saya petani. Waktu kecil saya dulu sering diajak ke sawah, sering diajarin bulan ini nanam apa. Ini kalau di samping ini jangan hanya satu aja, harus tanam lagi tanaman jangka pendek misalnya kan, jangan padi aja kan masyarakat kita kan senang nanam padi gampang masalahnya. Betul. Tapi hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimal, betul. Ya ini kalau ngomong soal masalah pertanian ya panjang ini. Panjang juga. Berarti kesukaannya sebenarnya apa sih Pak Arman? Sudah suka ekonomi, suka pertanian, suka apa lagi Pak? Ya kebetulan saya waktu di BI dulu, saya juga pernah ditugasi namanya ada seksi pelaksana kebijakan moneter. Oke. Selain saya pengawas waktu itu pengawas BPD, saya juga ditugasi mengawal lah ya kredit program dulu. Namanya dulu kredit program itu ada KKPA, KKUD, KUT. Nah, itu kan dulu untuk mendorong ya terutama swasembada pangan di Sulawesi Utara dulu. Di Sulawesi Utara. Jadi saya harus paham itu. Apa komoditi unggulan di Sulawesi Utara itu? Apa strateginya paling cocok gitu kan? Dulu ya. Kan? Nah, kalau Jawa Timur saya lain lagi belum harus tahu juga gitu kan. Tapi kan itu teman-teman BI yang menghandle-nya. Tapi kita wajib tahu. Kalau sebagai pengawas itu wajib tahu. Kan? Karena perbankan itu tidak lepas dari sisi supply tadi. Kan itu yang dibiayai. Betul. Ada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor apa lagi tuh, pedagang besar dan eceran ya, konstruksi dan sebagainya, harus paham kita. Jadi pemahaman kalau untuk sebagai seorang yang bekerja di sektor ekonomi harus mengetahui keseluruhannya ya Pak? Iya pengawas harus tahu. Pengawasan, khususnya untuk di bidang pengawasan. Kalau harus tahu semua. Oke. Karena bank-bank yang kita awas itu kan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi. Kalau kinerja ekonomi bagus, insya Allah bank itu juga bagus. Oke. Tapi kalau kinerja bank nggak bagus, bank nggak efisien, ya ekonomi mahal jadinya kan. Nah ini kan nggak bagus juga jadinya. Nah ini harus dilingkat.
Wah, berarti bisa dibilang kalau seandainya semuanya lagi mahal nih Pak, lagi berarti bank-bank ini lagi nggak bagus nih Pak? Oh enggak juga. Oh, enggak juga ya Pak? Kalau mahal tuh banyak faktor. Variabelnya ada kondisi. Ya, sekarang kan semuanya saling kait mengait, Oke. ya, kait mengait. Misalnya apa namanya, case-nya Rusia ya dengan Ukraina, ya. Ukraina, betul. Itu kan masalah supply ya. Ada supply terganggu di sana. Betul. Ya, maksudnya pasokan seperti pasokan gas ya, Gas dari Rusia itu nah, ya, Pak. gas dan minyak misalnya kan itu terganggu pasokan. Nah kalau supply-nya berkurang itu demand-nya tetap kan, ini kan naik. Kita tahu sendiri mobil itu digerakkan kan dengan minyak. Iya, Kalau dia terganggu ya naik harganya kan. betul. Supply sedikit kan. Otomatis semuanya naik kan. Nah, tentu daya beli terganggu kan. Bapak biasanya beli 2, sekarang beli 1. Nah, berarti kan permintaan terganggu. Nah, ini yang dikawal. Gimana caranya supaya tetap gangguan ada, tapi bagaimana supaya gangguan ini tidak terlalu berat. Nah, Dan tidak berdampak besar. gitu ya. iya, inilah kebijakan pemerintah yang apa macam-macam kebijakannya, strateginya. Oke, pemirsa nampaknya seru banget ya kalau ngobrolin soal ekonomi sama Pak Armen gitu ya. Kayak biasanya kalau udah 2 SKS itu langsung aduh kapan ya kelarnya gitu kan. Oh, gitu, Tapi ya. kalau ngobrol sama Pak Armen kayaknya lebih enak, lebih memahami begitu. Tapi Pak Armen kalau berbicara mengenai OJK sendiri, kembali ke OJK, selain di bidang pengawasan, ada hal menarik apa sih Pak di OJK ini sebenarnya? Ya kita sebenarnya kan OJK itu bukan hanya mengawasi aja, bagaimana industri perbankan itu berperan, ya. Oke. Berperan untuk apa ya, meningkatkan ekonomi kita, tentu pertumbuhan ya. Harapan kita pertumbuhan, tapi pertumbuhannya itu sehat tentunya ya. Ini nggak bisa kerja sendiri ya. Kita berkoordinasi dengan seluruh instansi, termasuk RRI juga ya. Kita kerjasama. Karena masyarakat juga harus dididik bagaimana menggunakan uang, bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang aman, Dan halal gitu ya. halal. Bagaimana menyimpan, kalau dia punya uang, bagaimana menyimpan uangnya Betul. di mana gitu, supaya nggak dibohongi ya. Benar. Nah, Nggak kena tipu-tipu ya Pak ya. Kan banyak tuh namanya investasi bodong, berkali-kali sudah Berkali-kali. kena. Berkali-kali. Ah, ini tugas OJK ini. Ini tugas kita lah masyarakat ya. Ya OJK ini juga salah satu perannya, mengedukasi masyarakat. Jadi ya kita nggak mungkin kerja sendiri. Nggak mungkin bekerja sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi semua elemen atau semua sektor Ya. lapisan masyarakat itu harus menjadi satu. Ya itulah makanya kita sering rapat koordinasi juga kan. Ada di wadah namanya TPAKD namanya kan. Oke. Itu wadahnya. Di sana ada BI, ada pemerintah, Pemda ya. Ada semua dinas-dinas ada di sana. Kan? Agar semuanya itu bisa berjalan lancar Iya. dan ekonomi ini bisa terjaga atau stabil gitu ya Pak Iya, ya. tumbuh stabil kan. Ya ujung-ujungnya ke kesejahteraan masyarakat. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Armen, setelah mendedikasikan dirinya untuk di regional 4 dengan regional sebelumnya, apa sih Pak tantangannya? Karena kalau tidak salah pernah di Bali dan Di Nusa Tenggara Bali itu ya Pak ya. Ya. Itu tantangannya seperti apa dan juga untuk di Jawa Timur seperti apa Pak tantangannya? Ya lain-lain tantangan ya. Kalau Bali itu basis ekonominya kan pariwisata. Betul, iya. Pariwisata yang diunggulkan. Pariwisata. Kalau pariwisata terganggu, semuanya terganggu. Ya. Apalagi lagi pandemi kayak begini. Nah, ya. iya kan. Nah, ini apa? Tidak mudah ini kan. Bukan hanya KR di sana kan KR8, bukan KR8 aja yang memikirkan. Oh iya betul. Nah, jadi rekan-rekan di KR lain ya, kantor pusat ikut mikir. Karena Bali sangat tergantung orang datang. Dulu setiap hari itu 20.000 yang datang. Coba bayangkan, kalau turun jadi 1.000 orang tiap hari, saya hidup nggak? Padahal ekonominya sudah terbentuk ya. Betul. Apalagi Bali begitu ya. Orang luar pasti ekspektasinya Ya tentu. bukan Indonesia atau Jakarta pasti langsung ke Bali. Iya. Nah kita puji syukur sekarang ya. Ternyata kita bisa mengendalikan COVID ini. Ya. Kan terkendali sekarang, orang udah datang ke Bali kan. Ekonomi Bali udah mulai menggeliat ya. Ini berdampak juga ke daerah sekitarnya. Betul, termasuk Jawa Timur Ya, Bali. kan Bali itu kan dia butuh supply ya untuk melayani kebutuhan hotel di sana. Nah, NTB, Jawa Timur, nah ini kan banyak yang terkait ini. Jawa Timur bisa intinya mensuplai ayam,
atau di sana kan ya kebutuhan lah, kebutuhan apa konsumsi, akomodasi di sana. Itu masyarakat di sana juga bekerja ya, melayani turis, kan lapangan pekerjaan juga. Oke. Nah, memang ujung-ujungnya pengendalian COVID. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah semuanya udah COVID, landai gitu ya. ya udah melandai dan kita juga nggak takut lagi kena, kan? Ya kena, ya seminggu udah sembuh. Saya kemarin kena, kan? Ya kena pun karena kecapean. Nah, jadi ya kita syukurilah. Kita syukuri. Tapi kalau untuk tantangan di Jawa Timur apa nih Pak? Kira-kira yang mau dipersiapkan supaya nanti bisa diatasi lah pasti. Jawa Timur ini ya kita patut syukuri ya, karena ekonominya nggak tergantung pada satu sektor aja. Oke. Dia ada pertanian ya, ada perdagangan ya, kan, konstruksi kan, masyarakatnya juga pekerja keras ya, pantang menyerah kan. Ini mendorong ekonomi itu bergerak terus. Kan, kita kan banyak ekspor ya dari Jawa Timur. Betul. Ke luar negeri. Ya, memang kalau luar negeri terganggu ya Jawa Timur juga terganggu. Tapi secara umum ya karena pengendalian COVID ini perlahan-lahan bisa, inilah kekuasaan yang kuasa ya, supaya kita nggak lupa gitu. Iya betul. Tapi kalau yang kuasa itu sudah berkehendak ya siapapun nggak bisa menghalangi ya. Tapi kita syukur ekonomi apa namanya Cina, Hong Kong itu kan banyak tuh mengekspor seperti apa namanya ya kayak sepatu Nike itu kan diekspor dari sini dulu itu kan, banyak di sini itu di Jawa Banyak, Timur betul. nih, kan. Pertanian juga hasil pertanian banyak kan. Kan? Nah, jadi kita nggak tergantung satu sektor. Nah, jadi masyarakat kita nggak terlalu apa namanya ya berat ya, tapi disyukurilah masih bisa beraktivitas, bisa inilah. Nah, inilah pemerintah di sini kan. Berarti tantangan menurut Pak Armen kalau dari setiap lokasi atau penempatan ketika itu berbeda-beda, berarti setiap itu juga ada tantangan yang Ya, berbeda-beda juga Pak. ya karena suatu daerah itu nggak mungkin hidup sendiri. Kan? Contohnya kalau yang lebih berat di mana sih Pak? Ya lain-lain berat ya, Oke. lain-lain berat. Ya. Tapi yang berkesan yang masih diingat sampai sekarang di mana sih Pak? Waktu penempatan di mana? Oh saya, ya lain-lain berat. Saya waktu penempatan di BI pertama di Sulawesi Utara. Tapi waktu itu kan ekonomi cukup bagus ya. Betul. Krisisnya krisis demand. Krisis 9798 ya. 9798 baik. Nah, tapi waktu itu bisa kita atasi ya. Kan? Banyak apa kebijakan-kebijakan pemerintah ya untuk mengamankan ya. Nah, di Sulawesi Utara itu kita berhasil membuat swasembada pangan ya. Nah, itu juga daerahnya daerah istimewa juga kan. Ya memang masing-masing daerah itu punya keunggulan komparatif. Oke. Keunggulan yang daerah lain juga belum punya, dia punya. Seperti Jawa Timur punya, perdagangan punya, pertanian punya, SDM-nya punya. SDM itu sangat menentukan. SDM sangat menentukan. Iya. Oke. SDM-nya nggak ahli di pertanian. Kalau di Jawa Timur tuh bisanya orang nanam melon, belum tentu daerah lain bisa. Semangka, ini semangka tuh Indonesia dikirim tuh. Di Jember itu banyak itu kan. Betul. Ya itu kalau di mapping dikoordinasikan sedemikian rupa lagi itu bagus. Saya rasa sudah dilaksanakan sekarang. Contohnya Jawa Timur kan aman-amannya sekarang. Betul. Ekonominya tumbuh ya. Baik, luar biasa. Berarti peranan di setiap daerah itu pasti ada tantangan dan juga ada kekuatan, ada kelemahan. ada kekuatan dan ada kelemahan. Nah, kelemahan ini bagaimana supaya dia tidak terlalu lemah kerjasama dengan daerah lain. Oke, betul. Tapi begitupun juga bagaimana OJK untuk mengatasi, berarti juga OJK itu tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya? Tidak bisa. Tetap harus berkoordinasi dengan regional lainnya Iya, juga. dengan regional lain, dengan pemerintah daerah terutama kan, dengan dinas-dinas kan. Karena dia namanya otoritas jasa keuangan, mensupport pelaku-pelaku ekonomi itu. Pelaku-pelaku ekonomi itu kan terkait semua. Betul. Ada pembinaan di sana. Kalau dinas koperasi kan membina UMKM. Nah kita masuk di sana. Industri keuangan, nih ada yang mau dibiayai, kondisinya begini. Oke. Nah ini tentu perlu koordinasi.
Berarti semua itu saling koordinasi agar terciptanya itu tidak ada. Emang targetnya sebenarnya ekonomi baik, tidak ada pengangguran, semua hidup makmur, sejahtera gitu ya Pak ya? Sejahtera, ekonomi tumbuh tapi merata gitu ya. Ekonomi tumbuh tapi merata, tidak ada yang turun atau tidak ada yang naik gitu ya Pak ya? Harapan kita. Oke, luar biasa. Tapi Pak Armen ini karena waktu juga nih pemirsa podcast ya. Sebenarnya saya ingin mengulik lebih banyak lagi karena kalau melihat artikel di beberapa laman begitu, sosok Pak Armen ini banyak diberitakan juga begitu. Makanya saya sebenarnya ingin ya mungkin 1 jam bersama Pak Armen. Jangan mungkin ya. Takut dikulik-kulik ya Pak ya. Iya. Tapi yang pasti Pak Armen mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa podcast RRI Surabaya mengenai untuk tidak tergiur dengan investasi bodong yang berkali-kali, lalu juga mari untuk bersama-sama gitu ya untuk membangun perekonomian di Indonesia ini. Silakan Pak Armen. Ya, harapan saya ya, harapan saya. Saya rasa ini harapan semua kita ya. Bagaimana membuat khususnya Jawa Timur ini ekonominya tumbuh ya, masyarakatnya sejahtera, ya, aman dan tentram. Nah, ini tentu perlu koordinasi di semua lapisan, ya, lapisan bawah, tengah, atas. Ya. Mari kita bersama-sama berpikir. Ya. Ya kalau di daerah tuh kita kan ada juga namanya TPKD sekarang kan. Nah, TPKD ini kita berharap di daerah bisa berfungsi untuk koordinasi itu. Karena masyarakat tuh ada yang ingin mengembangkan usahanya, tapi nggak punya dana, kan? Tapi industri perbankan juga harus aman, sehat, kan? Agar pembiayaan itu aman. Karena dana di bank itu juga amanah orang. Nah, ini koordinasi sama kita. Si pengusaha kita dampingi, kita bina ya. Nah, ini tentu butuh koordinasi. Jadi mari kita perkuat koordinasi ini. Saya rasa itu pesannya. Oke. Pokoknya memperkuat koordinasi agar semuanya clear begitu ya Pak Armen ya. Oke, terima kasih nih untuk pemirsa podcast RRI Surabaya udah mantengin kita semuanya untuk di edisi hari ini. Next mungkin kita bisa ketemu lagi ya Pak Armen ya. Kita membahas karena saya sebenarnya penasaran mengenai pertanian beliau hafal, mengenai ekonomi juga beliau bisa gitu ya. Saya ingin banyak pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bisa didapat lah dan insya Allah bisa di-share gitu ya Pak ya. Namanya ilmu kan harus dibagikan kepada masyarakat semua. Ilmunya, kan? Gitu, baik. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa dan selalu untuk ada semuanya jaga kesehatan terutama untuk di kala pandemi ya. Semangat dan optimis. Semangat dan optimis dan yang pasti sekali di udara tetap di udara.